Di tengah dunia yang penuh dengan petualangan dan pertarungan epik, muncul kisah yang mengubah semua ekspektasi. Inilah cerita tentang Kurt Rockhands, seorang pemuda yang dianggap remeh dan tak berguna dalam pertempuran. Hingga suatu hari, rahasia luar biasanya terungkap. Dikeluarkan dari parti pahlawan karena dianggap tidak berguna, Kurt justru menyimpan kemampuan peringkat SSS di bidang-bidang non-combat seperti memasak, membangun, menambang, dan meracik alat sihir. Tanpa disadari, ia mulai mengukir takdirnya sebagai atelier master yang mampu menyelamatkan kota, bahkan negara, dengan cara-cara yang tak terduga. Ada sebuah desa di pegunungan yang terus-menerus diserang oleh Fenrir peringkat S. Jadi mereka menghabiskan semua tabungan mereka untuk menyewa kelompok peringkat S untuk mengalahkannya. Anggota Flaming Dragon Fang adalah beberapa petualang terkuat di dunia. Masing-masing memiliki kekuatan unik. Tapi ada Kurt yang cuma jago beres-beres. Jadi dia sembunyi di balik tembok biar nggak kena serangan. Tapi ternyata Fenrir malah pertama kali menyerang Kurt pas datang. Jadi dia terlempar jauh dan anggota kelompok lainnya bersiap untuk bertarung. Golnova menyuruh Bandana untuk menahan Fenrir. Jadi dia mengeluarkan kawatnya dan mengikat Fenrir itu. Fenrir itu pun terikat dan anggota kelompok lainnya siap beraksi. Golnova kembali menyuruh Bandana untuk menahan Fenrir. Jadi dia mengeluarkan kawatnya lagi dan mengikatnya. Tapi sedetik kemudian, Fenrir menghantam punggungnya ke dinding. Biasanya, normalnya Bandana pasti terkapar. Tapi untungnya ada Marlevis di tim mereka. Jadi dia bisa sembuh dalam hitungan detik dan langsung kembali bekerja. Dia pakai pohon buat menahan dirinya di tanah, kasih kesempatan buat Golnova buat bidik kepala Fenrir. Terus dia lompat dan nyalakan api pakai pedang sihirnya. Penduduk desa seneng banget Fenrir udah dikalahkan. Mereka sampai siapin pesta buat tim. Padahal desa mereka hampir bangkrut. Tapi Golnova benar-benar nggak suka sama makanan desa ini. Dia nyuruh Kurt buat masakin makanan yang layak buat dia. Dan Bandana minta dia buat bikin sesuatu yang spesial. Tapi hari ini tuh hari terakhir mereka bisa makan masakan Kurt. Kurt bingung. Maksudnya apa sih? Terus dia nanya ke Golnova, dan Golnova bilang kalau mulai hari ini Kurt dipecat. Kurt nggak ngerti kenapa dia dipecat, jadi dia tanya ke Golnova apa dia salah ngelakuin sesuatu. Tapi Golnova bilang masalahnya karena Kurt nggak ngelakuin cukup banyak. Memang sih dia ngerjain tugas-tugas buat kelompok, tapi selain itu dia nggak guna banget di pertarungan. Dan kelompok cuma boleh punya 4 orang. Jadi kalau mereka mau makin kuat, mereka harus ganti Kurt dengan penyihir kuat atau paling nggak seseorang yang bisa bertarung. Kurt memohon, biar dia bisa tetap ikut partinya. Tapi Golnova malah menendang perutnya, karena dia udah muak dengerin keluhan Kurt. Mereka nggak mau ketemu dia lagi, dan itu keputusan final. Besoknya, Kurt pergi dari desa sendirian tanpa tahu mau kemana, dan dompetnya udah kosong kayak jurang. Akhirnya, Kurt sampai di kota, dan uangnya udah tinggal resehan terakhir. Jadi dia benar-benar harus cari kerjaan baru secepatnya. Dia nemu agensi kerja sementara dan memutuskan untuk mencoba. Jadi dia masuk dan disambut sama resepsionis. Resepsionisnya nanya apakah dia mau nyari orang buat dipekerjakan atau nyari kerjaan. Setelah Kurt bilang kalau dia kesini buat cari kerja, resepsionis kasih tahu dia kalau dia perlu menjalani wawancara dan tes kemampuan dulu. Pertama-tama, dia nanya info dasar kayak nama, umur, dan kota asalnya. Jadi, Kurt cerita kalau namanya Kurt Rockhands. Umurnya 15 tahun, dan dia dari desa Hash di pegunungan Shin. Resepsionis nggak tahu kalau ada desa di gunung-gunung itu. Tapi lanjut aja, dia nanya tentang pengalaman kerja Kurt.
Kurt cerita kalau dia pernah gabung sama Flaming Dragon Kang, tapi yang dia lakuin cuma kerjaan-kerjaan dasar aja, dan baru-baru ini dia dipecat. Resepsionis kaget dengar kalau Kurt pernah jadi bagian dari kelompok peringkat S, meskipun dia nggak banyak berbuat untuk mereka. Punya nama party di aplikasinya pasti bakal bantu dia dapat kerjaan baru. Kurt seneng banget denger itu. Dan sekarang dia cuma perlu ngerjain tes bakat, biar resepsionis bisa tahu apa aja kekuatan dan kelemahannya. Di dunia ini, bakat tuh kayak hadiah dari Tuhan. Dan kalau Kurt beruntung, dia mungkin bisa nemuin bakat tersembunyinya hari ini. Bakat-bakat ini dinilai dari rang J sampai rang SSS, dan bedanya beneran jauh banget. Misalnya, orang dengan kemampuan pedang rang G mungkin cuma bisa ayun-ayunin pedang doang. Sementara yang rang A bisa dengan gampangnya belah batu jadi dua. Kurt tuh lagi semangat banget buat tahu apakah dia punya bakat. Tapi sayangnya, semua kemampuan bertarung di lembar penilaiannya cuma dapat nilai D. Jadi nggak ada harapan buat dia ambil peran bertarung. Kurt langsung kehilangan harapan. Tapi resepsionis bilang masih ada kemungkinan dia punya keahlian dagang yang bagus, kayak alkimia atau pandai besi. Cuma sayangnya, teknisi yang ngurus tes keahlian itu lagi liburan, jadi Kurt harus balik minggu depan buat dites. Kurt bilang dia nggak bisa nunggu selama itu, karena dia udah hampir kehabisan uang, dan butuh banget cari kerjaan hari ini juga. Resepsionis paham banget sama situasi Kurt. Jadi dia nyuruh Kurt buat coba angkat salah satu karung pasir di situ. Kurt pun nyobain, dan pas dia pegang karungnya, dia ngerasa ada yang aneh, kayak pasirnya nyerap sedikit mana dia. Tapi ya udah, dia tetap mengangkat karung itu, dan karena dia cukup kuat buat mengangkatnya, resepsionis mikir Kurt bakal bisa kerja di konstruksi. Dia bilang ke Kurt kalau Markgrafia Tekon lagi butuh pekerja buat bantu perbaikan tembok kota. Jadi Kurt bisa dapat kerjaan di sana kalau resepsionis tulis surat rekomendasi buat dia. Kurt seneng banget dibantu. Jadi dia langsung pergi buat ketemu Markgrafiat. Jadi si Markgrafiat ini nemu surat yang bilang kalau Kurt pengen kerja di tempatnya. Tapi, jujur aja, dia nggak yakin Kurt bakal kuat ngurusin kerjaan bangunan. Tapi ya, dia lagi butuh banyak tenaga bantu. Jadi, dia mutusin buat kasih Kurt kesempatan. Dia bilang ke Kurt buat nyampur semen dan pakai itu buat benerin dindingnya. Gajinya bakal ditentuin dari seberapa banyak kerjaan yang bisa dia selesain. Si Markgrafiat bakal balik lagi buat ngecek kemajuan Kurt nanti. Dan dia ingetin Kurt buat cepat kerja, karena kalau setengah barel semen belum kepake pas dia balik, bayaran Kurt bakal rendah. Nah, Kurt pengen nanya nih, soalnya si Markgrafiat belum bilang apa-apa soal harus ngasih mana ke semen biar lebih kuat. Tapi dia memutuskan untuk diam aja, soalnya mungkin ini udah hal yang banyak orang tahu. Meski begitu, dia kaget karena kuotanya cuma setengah barel semen. Kayaknya itu terlalu gampang. Jadi, Kurt memutuskan untuk pakai semen sebanyak mungkin sebelum bosnya balik. Pas Markgrafiat kembali, dia kaget banget lihat Kurt udah selesai ngerjain satu bagian tembok. Kurt minta maaf karena dia sebenarnya bisa ngerjain lebih banyak. Tapi semennya habis di tengah jalan. Markgrafiat masih nggak percaya kalau Kurt beneran udah memperbaiki lebih dari sepertiga tembok barat yang besar itu. Jadi dia nanya ke Kurt gimana caranya dia bisa memperbaiki bagian atas tembok. Jadi Kurt cerita kalau dia cuma lemparin semen ke atas dan pakai tongkat buat meratakannya. Biasanya si Markgrafiat bakal bilang Kurt bohong karena kedengarannya mustahil. Tapi nyatanya Kurt berhasil bikin itu jadi kenyataan, jadi pasti dia jujur. Terus si Markgrafiat nanya ke Kurt berapa lama dia rencana kerja di situ. Dan Kurt bilang cuma perlu kerja seminggu aja. Si Markgrafiat seneng dengarnya.
Dia bilang ke Kurt kalau kerjaan hari ini udah tuh cukup, jadi boleh pulang. Masalahnya, dia nggak bawa cukup uang buat bayar semua kerjaan Kurt hari ini. Jadi dia kasih kantong kecil berisi uang dan janji bakal kirim sisanya lewat agen kerja. Kurt heran banget karena kantong kecil itu isinya lebih banyak dari duit yang pernah dia dapat waktu kerja di partinya. Beberapa hari berikutnya, Kurt terus rajin banget memperbaiki tembok. Tapi tiba-tiba, Mark Rapiat bilang kalau Kurt dipecat. Kurt bingung dan nanya kenapa. Terus Mark Rapiat jelasin kalau perbaikan tembok itu sebenarnya buat ngasih kerjaan ke orang-orang yang lagi susah. Tapi Kurt kerjanya terlalu cepat. Jadi kalau dia terus kerja di situ, gak bakal ada kerjaan buat orang lain. Mark Rapiat gak marah sama Kurt, malah dia bilang dari yang dilihatnya, kemampuan Kurt itu minimal rang SS, bahkan bisa juga rang SSS. Jadi, lebih baik kalau dia kerja di ibu kota kerajaan atau tempat lain yang lebih oke. Si Mark Rapiat kasih Kurt uang pesangon karena dipecat tiba-tiba, terus pergi gitu aja. Tapi Kurt salah paham. Dia pikir si Mark Rapiat cuma pengen nendang dia keluar karena dia kerjaannya jelek banget. Nah, dia balik ke agensi tenaga kerja dan ketemu resepsionis buat ngasih tahu kalau dia dipecat. Tapi, masih butuh beberapa hari lagi sampai atribut dagangnya Kurt bisa dinilai. Pas lagi ngobrol gitu, tiba-tiba ada keributan di meja depan. Ternyata ada cewek yang lagi coba pasang iklan lowongan kerja. Tapi si resepsionis bilang kalau nggak bakal ada yang mau kerja di bawah kondisi seburuk yang dia tawarkan. Tetap saja, cewek ini terus maksa kalau resepsionisnya harus coba cari seseorang. Dan dia mulai bikin ribut. Jadi resepsionis pun datang buat lihat ada masalah apa. Rekan kerjanya resepsionis bilang kalau cewek ini mau rekrut penambang buat gali gunung yang belum pernah dieksplorasi. Tapi dia nggak mau bayar di muka dan cuma mau bayar kalau penggaliannya sukses. Resepsionis setuju kalau nggak ada orang waras yang bakal setuju sama syarat itu. Jadi dia coba bujuk cewek itu buat cari investor biar tambangnya bisa dikembangkan. Tapi cewek itu bilang dia nggak bisa lakuin itu. Karena kalau dia nggak bayar pajak sebelum akhir minggu ini, mereka akan menyita tambangnya. Pas banget, Kurt muncul dan bilang kalau dia cukup gila buat ambil pekerjaan seperti itu. Lagian, di desanya dulu, dia biasa bantu-bantu penggalian tambang. Jadi dia punya pengalaman yang lumayan. Kirschel nanya ke Kurt, apakah dia yakin mau terima? Karena dengan kontrak yang ditawarkan cewek itu, ada kemungkinan besar dia nggak bakal dibayar sama sekali. Sebelum Kurt sempat jawab, cewek itu motong dan bilang kalau sebenarnya dia berharap bisa nyewa dwarf kekar. Bukan cowok yang kelihatan nggak berdaya. Jadi dia merasa nggak enak kalau harus nyuruh Kurt. Tapi nih, kalau dwarf, mereka butuh pembayaran awal minimal 10 keping perak. Jadi, cewek ini nggak punya banyak uang. Makanya dia memutuskan untuk tetap bawa Kurt. Pas mereka pergi, Kirschel jadi merasa nggak enak udah kasih Kurt pekerjaan itu karena kayaknya nggak sebanding sama waktunya. Sejujurnya, dia mikir Kurt bakal lebih baik kerja di rumah bordil karena dia rela bayar mahal buat bisa semalam sama Kurt. Pas lagi ngelamun tentang Kurt, teman kerjanya nyolek dia dan bilang ada transfer bank masuk. Ternyata itu uang sisa yang dijanjikan Mark Rapiat buat bayar semua kerjaan yang mereka lakukan di tembok. Dan Kirschel kira jumlahnya sekitar 50 perak. Tapi ternyata itu cek senilai 200 emas. Dan itu banyak banget duitnya. Dia kaget banget karena Kurt beneran bisa dapetin duit sebanyak itu sampai-sampai dia nggak sengaja kesandung karung pasir yang ada di lantai. Teman kerjanya datang dan bilang supaya hati-hati sama itu. Karena karung pasir itu bukan karung pasir biasa. Mereka dipakai buat mengukur seberapa banyak mana yang dimiliki seseorang
Dan karung itu seharusnya jadi lebih berat kalau disentuh sama orang yang punya cadangan mana besar. Biasanya sih nggak bereaksi sama orang biasa, jadi resepsionis bisa angkatnya dengan mudah. Tapi dia ingat pernah lihat Kurt kesulitan banget waktu angkatnya beberapa hari yang lalu. Jadi dia mulai bertanya apakah dia benar-benar cuma anak biasa. Sementara itu, Kurt dan Yulicia jalan masuk ke hutan buat sampai ke tempat kempingnya. Tapi pas udah nyampe, Kurt rada khawatir karena cuma ada satu tanda. Yulicia bilang tandanya cukup besar buat mereka berdua tidur bareng. Tapi Kurt bilang dia nggak bakalan bisa tidur kalau bareng cewek imut kayak Yulicia. Setelah dengar Kurt bilang dia imut, Yulicia jadi kesal karena dia pikir Kurt cuma mau gombalin dia. Tapi Kurt bilang dia beneran mikir Yulicia itu imut. Akhirnya Yulicia sadar kalau Kurt serius. Jadi dia santai aja dan kasih Kurt kentang buat makan malam. Ini cuma kentang rebus biasa. Tapi karena udah lama banget nggak ada yang masakin buat Kurt, dia benar-benar menghargainya. Dia juga senang banget karena Yulicia duduk makan bareng dia. Soalnya Golnova dan teman-teman dari Hero Party selalu gak ngasih Kurt makan di ruangan yang sama dengan mereka. Malam itu, Kurt dan Yulicia pergi tidur. Tapi Kurt susah banget tidur karena Yulicia tidur cuma pakai pakaian dalam. Dia nggak bisa tidur kalau kayak gitu, jadi dia memutuskan buat keluar tenda dan tidur di luar. Begitu Kurt keluar tenda, Yulicia buka matanya karena sebenarnya dia cuma pura-pura tidur. Dia sengaja tidur hanya dengan pakaian dalam untuk melihat apakah Kurt tipe orang yang akan berbuat jahat saat dia tidur. Tapi sekarang dia tahu kalau Kurt orang baik. Keesokan paginya, Yulicia bangun dan keluar dari tenda. Dia melihat Kurt tidur di dekat pohon, dan dia merasa sedikit bersalah karena membuat Kurt tidur di luar. Tapi lalu dia menyadari kalau jaketnya sudah diperbaiki. Kurt segera bangun, jadi dia bertanya apakah Kurt yang memperbaiki jaketnya. Dan Kurt mengiyakan. Yulicia kagum sama kemampuan menjahit Kurt, dan dia mulai bertanya apakah Kurt bakal jago menambang. Tapi sudah telat buat cari orang lain, jadi lebih baik mereka mulai bekerja. Kurt nanya ke Yulicia, apakah dia udah nemu lokasi buat mulai nambang. Tapi Yulicia cuma mau coba di tempat random dan berharap bisa nemu biji yang berharga. Kurt bilang kalau cara kayak gitu nggak bakal dapat apa-apa, dan kebetulan dia tahu cara yang lebih efektif. Dia ajak Yulicia ke suatu bagian gunung, dan setelah ngeliat-liat sebentar, dia nemu batu penuh dengan batu permata. Yulicia kaget banget, dia bisa nemu secepat itu. Tapi dalam hitungan menit, Kurt udah nemuin semua batu permata di bagian gunung itu. Yulicia hampir nggak percaya karena kalau dia jual semua permata ini, dia bisa bayar utangnya. Tapi Kurt bilang ke dia kalau dia nggak bisa jual batu-batu itu. Yulicia sadar kalau dia benar karena Kurt yang nemuin semuanya. Jadi dia yang berhak dapat uangnya. Tapi sebenarnya bukan itu maksud Kurt. Dia cuma mau bilang kalau batu-batu itu bakal lebih berharga kalau dia ubah jadi kristal sihir dulu. Kurt benar soal itu. Tapi Yulicia bilang cuma ada 10 penyihir di seluruh kerajaan yang cukup jago buat ubah batu jadi kristal sihir. Tapi pas dia lagi ngomong gitu, Kurt malah udah selesai ngubah satu batu jadi kristal sihir. Yulicia sampai bengong. Nggak bisa ngomong apa-apa, karena bukan cuma Kurt bisa bikin kristal sihir, dia juga ngelakukannya langsung. Padahal penyihir paling jago aja, butuh waktu minimal 1 jam buat bikin satu kristal sihir. Setelah Kurt selesai mengubah semua permata jadi kristal, dia setuju buat biarin Yulicia jual itu semua. Jadi Yulicia berangkat sementara, Kurt tetap di gunung karena dia masih ada beberapa hal yang pengen diselesaikan dulu. Yulicia menuju ke kantor bea cukai kota,
dan bilang kalau dia mau jual beberapa kristal sihir di ibu kota kerajaan. Tapi kristal sihir itu super berharga. Jadi petugasnya nanya dari mana dia dapat kristal itu. Gak mungkin kan dia bakal percaya kalau Yulitia bilang ada anak random yang bikin kristal itu. Jadi dia nunjukin lambang keluarga kerajaan biar petugasnya nggak nanya lagi. Ini sebenarnya semacam trik, karena dia udah lama nggak kerja buat keluarga kerajaan. Dan mereka cuma lupa ambil lambangnya dari dia. Tapi ya, itu berhasil. Jadi petugas bea cukai ngasih izin dia buat pakai lingkaran teleportasi ke ibu kota. Begitu sampai di sana, dia langsung menuju ke toko teman lamanya. Dia bilang ke Mimiko kalau dia punya beberapa permata sihir buat dijual. Awalnya, Mimiko lihat-lihat dan kelihatan permata itu terlalu berharga. Tapi setelah diperiksa lebih teliti, ternyata permata itu punya 10 kali lipat jumlah mana dari biasanya. Jadi, kristal ini bernilai 10 emas masing-masing. Yulitia sampai nggak bisa ngomong karena Kurt ngasih dia 50 permata itu. Jadi Mimiko dengan santainya nyadarin kantong berisi 500 koin emas ke dia. Tapi sebelum Yulitia pergi, Mimiko punya 2 permintaan. Pertama, dia mau Yulitia janji cuma jual kristal-kristal kayak gini di toko ini aja. Soalnya bakal kacau banget kalau kristal sekeren ini bisa beredar bebas tanpa aturan. Dan kedua, dia pengen tahu siapa yang bikin kristal-kristal ini. Yulitia setuju sama permintaan pertama. Tapi dia bilang nggak bisa kasih tahu siapa pembuat kristalnya. Karena harus minta izin dulu sama orangnya. Mimiko itu penyihir istana buat keluarga kerajaan. Jadi dia coba pakai posisinya buat maksa Yulitia kasih tahu info tentang penyihir misterius itu. Tapi sekarang Yulitia udah nggak kerja buat keluarga kerajaan lagi. Jadi dia nggak wajib nurut sama Mimiko. Mimiko sadar kalau dia nggak bakal bisa ngebujuk Yulitia buat kasih tahu info tentang Kurt. Jadi dia minta Yulitia untuk setidaknya memastikan kalau Kurt nggak kabur ke negara lain. Dia juga pengen Yulitia ngasih tahu ke Kurt kalau dia setuju kerja buat keluarga kerajaan sih. Mimiko siap kasih gelar Count dan akses penuh ke lab penelitian kerajaan plus semua keuntungannya. Setelah itu, Yulitia pergi dari toko Mimiko dan besok paginya dia balik ke gunung buat ketemu Kurt. Tapi kaget banget menemukan kalau Kurt udah bikin rumah gede selama dia pergi. Kemudian Yulitia cerita kalau ada temannya yang mau ngajak Kurt jadi penyihir kerajaan. Kalau dia terima, dia bakal diperlakukan kayak bangsawan, gitu. Jadi, udah pasti dia dapat gaji bagus sama fasilitas enak. Tapi Kurt agak susah percaya kalau beneran dia dapat tawaran kerja yang keren banget itu. Yulitia meyakinkan dia kalau ini beneran serius. Terus dia nanya Kurt mau ngapain, tapi Kurt bilang dia mau nolak. Yulitia nggak bisa percaya Kurt bakal nolak, karena siapa sih yang nggak mau jadi penyihir kerajaan kan? Aku juga sama kagetnya karena alasan Kurt buat nolak tuh kayak nggak masuk akal banget. Dia merasa nggak pantas ada di posisi yang bikin dia lebih tinggi dari orang lain. Dan dia masih berharap bisa balik jadi anak bawang di Flaming Dragon. Bahkan kalau harus minta-minta supaya bisa gabung lagi. Ngomong-ngomong soal Flaming Dragon, mereka lagi dihajar sama monster pohon. Golnova nggak bisa pakai sihir apinya. Entah kenapa. Jadi dia minta Marlevis buat nyembuhin dia. Marlevis udah coba nyembuhin dari tadi. Tapi sihir penyembuhannya nggak bekerja kayak biasanya. Golnova nyuruh si anak baru buat ngelempar sihir api biar bisa ngalahin pohon itu. Tapi si anak baru nggak tahu cara pakai sihir api. Dan seharusnya itu memang tugasnya Golnova. Tanpa Kurt, chemistry kelompok mereka benar-benar hilang. Dan cuma Bandana yang bisa lihat kalau tim mereka udah mulai berantakan. Ngomong-ngomong soal Kurt,
Tugas dia sekarang masih bantuin Yulicia menambang permata. Dan dia bilang kalau kemarin dia nemuin lokasi permata yang bagus, jadi dia bisa dapetin lebih banyak buat Yulicia. Yulicia seneng banget sama semangatnya Kurt. Tapi dia khawatir Kurt bisa kecapekan gara-gara kerja keras kemarin. Tapi Kurt bilang supaya Yulicia nggak khawatir, soalnya dia tidur 6 jam tadi malam. Yulicia kaget dengarnya dan mulai hitung-hitungan di kepalanya. Mikir gimana caranya Kurt bisa bangun rumah utuh, tapi tetap bisa tidur 6 jam. Tapi Kurt salah paham dan mikir kalau Yulicia marah karena dia tidur kelamaan. Jadi dia minta maaf dan bilang bakal menebus kemalasannya itu. Yulicia sebenarnya harus menjelaskan soal kekuatan Kurt suatu saat nanti. Tapi dia nggak tahu gimana cara ngomongnya. Jadi mereka berdua langsung aja pergi buat nambang lagi. Kurt ngajak Yulicia ke tempat yang dia temuin, dan meskipun kelihatannya kayak bagian hutan biasa, Kurt bilang harusnya di sini bisa nemuin batu permata yang bagus. Dia ngingetin Yulicia supaya nggak nambang lebih dari 50 meter. Seolah-olah itu bisa dilakukan oleh Yulicia. Terus Kurt mulai jalan pergi. Yulicia nanya kemana Kurt pergi, dan Kurt jelasin kalau dia mau ke tempat tambang kemarin dan nanti bakal ketemu lagi sama Yulicia. Sepanjang hari, Yulicia sibuk menggali, dan pas sore, dia akhirnya nemuin batu permata topas yang gede banget. Dia masukin semua koin emas dari permata ajaib ke akun Kurt, karena dia yang nemuin permata-permata itu. Tapi, karena yang ini Yulicia nemuin sendiri, dia bisa pakai untungnya buat bayar pajak. Sebenarnya, dia bisa aja minta Kurt buat ubah permata ini jadi permata ajaib biar dapat lebih banyak uang. Tapi, dia milih buat nggak ngelakuin itu karena dia nggak mau manfaatin kebaikan Kurt. Ngomong-ngomong soal Kurt, Yulicia memutuskan buat ngecek gimana kabarnya. Dan dari yang dia lihat selama ini, dia udah tahu kalau Kurt bakal kelewatan. Tapi dia nggak nyangka kalau Kurt udah bikin sistem terowongan dalam waktu 8 jam aja. Akhirnya Kurt keluar dan bilang ke Yulicia kalau sayangnya dia cuma bisa nemuin sedikit permata yang dia cari. Semua barang lain yang dia temuin cuma tumpukan batu nggak berguna. Jadi dia rencana buat buang aja nanti setelah selesai. Yulicia ngintip ke keranjang batu itu, dan batunya kelihatan cantik banget buat dibilang nggak berharga. Jadi dia nanya ke Kurt itu batu apa. Kurt jelasin kalau itu biji mithril. Tapi di desanya Kurt, di tambang itu, mithril tuh saking banyaknya sampai mereka biasanya buang aja kalau nemu. Yulicia sampai nggak bisa ngomong apa-apa denger itu. Dan selain penasaran dari desa mana sih Kurt berasal, dia nanya Kurt lagi nyari batu permata apa kalau mithril aja dianggap sampah. Nah, Kurt ngeluarin batu kecil dan bilang kalau dia lagi nyari orichalcum. Tapi dia cuma berhasil nemuin cukup buat isi kotak kecil. Orichalcum itu dikenal sebagai logam para dewa, jadi bahkan 1 gramnya aja harganya jutaan. Dan Kurt dengan santainya nemu sekotak. Yulicia benar-benar nggak nyangka orichalcum tuh bisa ditemuin di tempat kayak gini. Tapi Kurt bilang ke dia, kalau kamu bisa menambangnya di mana saja, kamu cuma perlu menggali 8 km ke dalam tanah untuk mendapatkannya. Yulicia merasa itu sudah cukup untuk hari ini. Dan karena topas yang dia temukan bisa menutupi pajaknya, kontraknya dengan Kurt selesai. Jadi, Kurt harus mulai cari kerja lagi, karena belum ada yang kasih tahu dia tentang gunung emas di rekening banknya. Pas lagi jalan ke agensi, Kurt ketemu Bandana, dan dia senang banget melihatnya. Tapi dia tanya ngapain Bandana di sini. Bandana cerita kalau dia udah nggak bareng Flaming Dragon lagi, tapi ada cerita lebih panjang di balik itu. Setelah misi mereka yang berantakan, Golnova pergi ke restoran bintang 5 buat makan enak.
Dibandingkan masakannya Kurt, semua makanan di sini rasanya kayak sampah. Golnova jadi marah banget, dia ngamuk dan ngancurin tempat itu terus pergi tanpa bayar. Pas dia masuk ke gang, dia ketemu Bandana yang bilang kalau dia udah kelewatan karena ngancurin restoran itu. Tapi Golnova cuma peduli sama makanan enak. Jadi dia nyuruh Bandana buat cari Kurt dan maksa dia balik. Bahkan kalau harus sampai bikin Kurt patah tulang. Golnova jelas udah nggak waras di sini. Jadi Bandana nggak mau debat sama dia. Dia malah ambil kristal teleportasinya Golnova dan kabur dari gang. Pas mau pergi, dia lihat para penjaga kota mulai mendekati tempat Golnova. Dan tanpa kristal teleportasinya, dia pasti bakal ditangkap karena apa yang dia lakukan di restoran itu. Selain itu, Marlevis dipanggil sama gereja. Jadi kelompok Flaming Dragon resmi bubar deh. Tapi, dia nggak cerita banyak soal Golnova yang udah kelewat batas. Kurt kecewa banget dengar Flaming Dragon bubar, soalnya itu berarti dia nggak bisa gabung lagi. Tapi Bandana nggak ngerti kenapa Kurt malah pengen balik. Kurt jelasin kalau dia udah kenal Golnova lama. Dan dia masih belum sadar seberapa jahatnya Golnova. Jadi dia sedih banget, nggak bisa kerja bareng lagi. Sementara itu, Bandana sebenarnya nggak terlalu peduli sama Golnova. Karena dia cuma jadi alasan buat bisa memperhatikan Kurt. Nah, karena Kurt lagi menuju agensi, Bandana mikir kemungkinan besar dia lagi cari kerjaan. Dan kalau benar begitu, dia punya sesuatu yang pas banget buat Kurt. Ada temannya yang lagi butuh bantuan di bengkel. Dan ini pasti pekerjaannya oke, karena temannya itu seorang master atelier. Di dunia ini cuma ada beberapa master atelier. Dan mereka penting banget, pengaruhnya setara sama Fiskang gitu. Bandana nanya ke Kurt, mau nggak dia terima pekerjaan itu? Dia bilang dia mau banget. Jadi dia dikasih peta dan disuruh jalan. Akhirnya, Kurt sampai di bengkel master atelier. Tapi dia agak bingung karena tempat ini kelihatannya kayak rumah biasa. Dia ketuk pintunya dan seorang gadis elf kecil menjawab. Awalnya Kurt agak kaget karena dia nggak nyangka master atelier ternyata gadis kecil. Tapi Michelle menjelaskan kalau dia sebenarnya asisten si master. Terus, Kurt bilang kalau dia datang untuk kerja, dan Michelle senang banget dengar itu karena dia butuh semua bantuan yang bisa dia dapetin. Dia bawa Kurt ke dapur, dan begitu Kurt masuk, dia langsung mencium bau yang kayak dari peti mati. Michelle minta maaf karena tempat ini berantakan banget. Tapi bosnya lagi sibuk banget bikin dia kerja terus, jadi belum sempat bersih-bersih. Pas banget, tiba-tiba bosnya manggil Michelle. Jadi dia buru-buru pergi dan minta Kurt buat bantuin bersihin dapur. Kurt agak kecewa sih, soalnya dia pikir bakal bisa bantu si bosnya langsung. Tapi ya udah deh, kerjaan bersih-bersih juga gampang buat dia. Jadi dia mulai aja. Setelah 30 menit, Kurt udah selesai bersihin dapur. Tapi Michelle nggak bilang harus ngapain lagi. Jadi dia mulai jalan-jalan keliling nyari Michelle. Di salah satu lorong, dia nemuin pintu. Terus dia ketok-ketok deh. Dan cewek di dalamnya bilang, dia boleh masuk. Pas Kurt masuk, dia lihat cewek itu hampir nggak pakai baju di tempat tidurnya. Kurt jadi kaget dan minta maaf karena udah ganggu. Tapi si cewek kayaknya nggak masalah. Kurt lihat dia kayak gitu. Kurt bilang kalau dia lagi nyari Michelle. Dan si cewek kasih tahu kalau Michelle ada di basement. Kurt mau pergi nyari Michelle. Tapi dia lihat ada tanda gelap di perut cewek itu. Dia tahu kalau itu semacam kutukan. Jadi dia tanya ke cewek itu, boleh nggak dia lihat lebih dekat? Cewek itu ngasih izin. Jadi Kurt mendekat dan mulai meraba bagian yang kena kutukan. Luka kayak gini biasanya bikin organ dalam di sekitar area yang kena bisa rusak. Jadi pasti susah banget buat si cewek makan. Ternyata perutnya masih kosong. Jadi Kurt menawarkan buat bikinin makanan.
Sementara itu, Ulysses ketemu sama Mimiko buat ngobrol soal Mithril dan Orichalcum yang Kurt temuin. Kurt bahkan belum mengubah mereka jadi kristal sihir kali ini, dan nilainya udah lebih dari 50.000 koin emas. Jadi Ulysses mulai khawatir. Dia nanya ke Mimiko, apa yang bakal terjadi kalau orang-orang tahu soal kemampuan Kurt? Dan skenario terbaik, Kurt bakal diculik dan dijadiin budak. Paling buruk dia bakal dibunuh karena dianggap terlalu berbahaya. Mimiko nanya ke Ulysses, apa rencananya buat Kurt? Dan sejauh ini, Ulysses lagi mikir buat ngejadiin dia seorang master atelier. Jadi dia bakal punya kekuatan yang cukup biar nggak ada yang bisa ngerugiin dia. Terus, dia juga rencana buat jadi bodyguardinya. Tapi, bikin Kurt setuju sama semua itu bakal susah. Dia tuh terlalu nggak peka buat nyadar seberapa hebat dia sebenarnya. Dan lebih parah lagi, dia selalu ngeremehin dirinya sendiri. Jadi, Ulysses harus ngelakuin sesuatu sebelum Kurt bikin masalah. Sementara itu, Kurt baru aja selesai masak bubur buat cewek yang dia temuin tadi. Tiba-tiba aja, Michelle dan Master Atelier Ophelia muncul dari ruang bawah tanah. Mereka berdua kaget banget ngeliat dapur nggak kayak zona berbahaya lagi. Dan lebih kaget lagi karena Kurt bisa bersihin semuanya dalam waktu secepat itu. Ophelia ngeliat Kurt lagi masak bubur. Jadi Kurt jelasin kalau ada cewek yang dia temuin di salah satu kamar, bilang dia lapar. Ophelia kelihatan sedikit khawatir, karena Kurt ketemu cewek itu, jadi dia minta Kurt janji buat nggak cerita ke siapa-siapa tentang cewek itu. Kurt janji. Jadi Ophelia bilang dia bisa pulang buat hari ini dan ngasih Kurt 3 koin perak. Kurt kaget karena dia dibayar banyak banget cuma buat bersihin dapur. Tapi Ophelia bilang dia pantas dapat itu karena kerjanya keras dan minta dia balik lagi besok. Setelah beberapa saat, Ophelia menuju ke kamar si cewek dengan bubur yang Kurt buat untuknya. Dia ingetin si cewek kalau dia nggak boleh ketahuan orang lain. Tapi, ngomong-ngomong, Kurt kayaknya nggak bahaya. Jadi Ophelia nggak terlalu khawatir dia bakal bocorin rahasianya. Lise masih belum makan. Jadi Ophelia minta dia tunggu sebentar biar dia bisa tes buburnya terdapat racun atau tidak. Tapi Lise bilang nggak perlu repot-repot. Dia cuma ngobrol sebentar sama Kurt, tapi kata hatinya bilang kalau dia orang baik. Lagian, nggak ada gunanya juga ngeracunin dia kalau kutukannya udah separah ini. Selama ini, dia harus hadap dengan curiga pada semua orang di sekitarnya. Jadi kali ini, dia pengen banget percaya sepenuhnya sama seseorang. Ophelia yang arti banget. Jadi dia biarin aja Lise makan buburnya. Tapi setelah Lise ambil suapan pertama, dia langsung keringetan parah dan jatuh pingsan di lantai. Ophelia mikir kalau si Kurt beneran meracuni makanannya. Dia udah siap-siap buat ngejar Kurt dan balas dendam. Tapi tiba-tiba, Lise bangun lagi dan bilang kalau dia baik-baik aja. Malah, dia merasa jauh lebih baik karena kutukannya udah hilang. Ophelia benar-benar bingung gimana caranya ngolah semua kejadian ini. Soalnya biasanya kutukan kayak gitu susah banget buat dihilangkan. Jadi, semuanya berubah gara-gara makanan yang dimasak Kurt. Di saat yang sama, organisasi rahasia yang memasang kutukan pada Lise lagi rapat karena mereka baru tahu kalau kutukannya udah rusak. Mereka tadinya berharap bisa membunuh Lise dari jauh dengan kutukan itu, tapi sekarang harus pakai cara yang lebih ekstrem. Malam itu, Ophelia dan Lise pergi ke toko Mimiko karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Lise membuka tudungnya. Dan begitu Mimiko dan Ulysses melihat wajahnya, mereka langsung tahu kalau dia adalah putri ketiga dari kerajaan. Ophelia menjelaskan kalau ada kutukan kuat yang dipasang pada Lise untuk mencoba membunuhnya. Mereka nggak yakin siapa yang ada di balik semua ini.
Tapi Lise itu satu-satunya anak antara Raja dan Putri Françoise dari kerajaan Guru Mako. Jadi keberadaannya itu semacam simbol perdamaian antara dua negara. Dan jelas banget kalau penjahat itu lagi berusaha memulai perang. Mimiko senang banget Lise baik-baik saja. Tapi dia kaget banget karena Lise bisa mematahkan kutukan sekuat itu sendirian. Tapi Lisette bilang dia nggak melakukannya sendirian. Yang mematahkan kutukan itu sebenarnya seorang pria bernama Kurt. Dan begitu mereka berdua mendengar nama Kurt, mereka langsung sangat kaget.